قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Azza wa Jalla telah berfirman dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20, "Man kana yuridu arsal akhirah nazillahu fi arsi wa man kana yuridu arsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib." Siapa yang menginginkan keuntungan akhirat, kami tambahkan baginya keuntungan. Dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bahagiaan pun di akhirat. Marilah kita simak perumpamaan para ulama yang makin memperjelas betapa piciknya orang yang rela mengorbankan akhirat demi secuil kenikmatan dunia yang fana. Perumpamaan pertama datang dari Bishr bin Al-Haris Al-Afi rahimahullah. Beliau berkata, dunia itu laksana biji-bijian yang dikumpulkan semut di musim panas sebagai simpanan menghadapi musim dingin. Tanpa sadar, tatkala semut sedang asyik membawa sebutir biji di mulutnya, datanglah seekor burung yang mematok sang semut beserta sebutir biji yang dibawanya. Maka semut itu tak sempat menikmati makanan yang dikumpulkannya. Tidak juga mendapatkan apa yang diharapkannya. Terapkanlah permisalan tersebut di mana biji-bijian itu adalah kenikmatan dunia. Semut itu adalah manusia, sedangkan burung itu adalah malakul maut. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membicarakan tentang sebuah hadis yang agung dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penghulu para rasul. Imam Ibnu Jauzi berkata tentangnya, aku merenungkan hadis ini, aku terngiang dan hampir saja aku menjadi goncang. Duh, sayang sekali kalau kita tidak mengetahui hadis ini dan tidak memahami maknanya. Ia adalah hadis wasiat, yaitu wasiat Nabi SAW kepada putra paman beliau, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menceritakan tentang wasiat itu seraya berkata, aku di belakang dibonceng oleh Nabi SAW. Maka beliau bersabda, ya gulam, inni u'allimuka bi kalimatin ihfazillaha yahfazka, ihfazillaha tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillaha wa idza sta'anta fasta'in billahi wa alam annal ummata law ijtama'at ala ayyam fa'unka bisyai'in lam yanfa'unka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka walau ijtama'u ala ay. Sebaik-baiknya nasihat adalah metode para nabi dan orang mengikuti jejak langkah mereka. Nasihat adalah menginginkan kebaikan untuk yang diberi nasihat. Nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara nasihat bagi Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan kebenaran, i'tiqad di dalam keesaannya dan memurnikan niat di dalam beribadah kepadanya. Nasihat bagi kitabnya, mengimaninya, mengamalkan kandungannya, membaca dengan serius, menolak orang menyimpang dari kebenaran di antara mereka dengan cara lemah lembut dan kasih sayang. Nasihat bagi nabi, nasihat bagi rasulnya, membenarkan kenabiannya, memberikan ketaatan baginya terhadap apa saja yang diperintahkan dan yang dilarangnya. Nasihat bagi seluruh umat Islam,
memberikan petunjuk untuk kebaikan mereka. Hendaknya seorang muslim mencintai mereka apa saja yang ia cintai untuk dirinya sendiri, dan membenci bagi mereka apa saja yang ia benci untuk dirinya sendiri. Kasih sayang, mengasihi yang kecil, menghormati yang tua, mendidik yang jahil, dan menolak orang menyimpang dari kebenaran di antara mereka dengan cara lemah lembut dan kasih sayang. Bismillahirrahmanirrahim. Perlu kita ketahui bersama bahwa hati setiap mukmin tidak akan menjadi baik tanpa fondasi utama yang telah dijelaskan dengan gamblang oleh Allah dan Rasul-Nya, yaitu tauhid kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya kepadanya. Tauhid yang murni dan bersih adalah fondasi utama tegaknya langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Lau kana fihima alihatun illallahu lafasadata, subhanallahi rabbil arsy amma yasifun." Sekiranya ada di langit dan di bumi Tuhan-Tuhan selain Allah, tentulah keduanya telah rusak binasa. Maka Maha Suci Allah yang mempunyai aras daripada apa yang mereka sifatkan. Karena tauhid pula manusia dan jin diciptakan. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah hanya kepadaku. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tauhid memiliki beberapa keutamaan, antara lain menghalangi seorang muwahhid kekal di dalam neraka. Bismillah. Ya maka kau anau wajib ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhi masailih wal ambihinna. Al-ula anna khalaqana wa razaqana wa la nuqna amalan ba'asa ilaina rasulan faman atada khalan janna wa man asada khalan naka wa dariqaku ta'ala inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'ata fir'auna rasula fa'akhadnahu wa bilah. Bismillahirrahmanirrahim. Menangguhkan orang yang kesulitan atau membebaskannya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khusiba rajulun mimman kana qablakum falam yujad lahu minal khairi syai'un illa annahu kana yukhalitun nasa wa kana musiran fa kana ya'muru gilmanahu an yatajawazu anil mu'siri. Qala Allahu azza wa jalla, nahnu ahaqqu bizalika minhu tajawazu anhu." Seorang laki-laki dari orang-orang sebelum kalian dihisab, dia tidak memiliki kebaikan sedikit pun kecuali dia pernah berinteraksi dengan manusia dan dia termasuk orang kaya. Dia memerintahkan budak-budaknya agar mengampuni hutang orang yang kesulitan. Perawi berkata, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kami lebih berhak untuk itu daripadanya, ampunilah dia." Hadis riwayat At-Tirmizi, Al-Bukhari dalam Al-Adab dan Al-Hakim, dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' As-Shaghir. Dalam As-Sahihain dari Abu Musa dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Masalul ladzi yuhtarunallaha masalul ladzi yazkuru rabbahu wal ladzi la yazkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir kepada Rabb-nya dengan yang tidak berzikir kepadanya adalah seperti orang yang hidup dan yang mati. Dari Muaz bin Jabal dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim lam yazkurullaha fiha." Tidaklah penduduk surga merasa menyesal melainkan pada suatu waktu yang luput dari mereka, sedang mereka tidak berzikir kepada Allah padanya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan lam yazkurullaha fihi wa lam yusallu ala nabiyihim illa kana alaihim tiratan fa in syaa'a azzabuhum wa in syaa'a ghafara lahum." Tidaklah استعينوا بالصبر والصلاة
خاشعين